Kak Stefani. Hai semuanya. Sebelum itu boleh perkenalan diri dulu Kak, nama lengkap sama dari kelas mana? Oke, boleh banget. Hai semuanya, teman-teman Semahada dan di luar Semahada mungkin buat yang nonton juga. Kenalin, aku Stefani Nikiulu. Sekarang aku posisi di kelas 12 sebagai murid aktif di SMA Hang Tuah II Sidoarjo. Itu aja. Dulu sebelum masuk Semahada ini, Kakak Stefani ada keinginan masuk sekolah lain nggak selain sini? Sejujurnya enggak sih guys, karena kalau aku itu emang dari awal aku SMP, karena aku SMP itu kan, jadi buat teman-teman yang belum tahu juga ya, aku SMP-nya di SMP Negeri 1 Gedangan, which is itu kan negeri ya. Nah, setelah dari SMP Negeri 1 Gedangan, bahkan waktu aku masih kelas 8, itu aku udah punya keinginan untuk cobain experience baru di sekolah swasta. Karena menurut aku memang lingkungan negeri dan swasta itu kan sangat berbeda dan kayaknya aku ngerasa aku lebih cocok deh di swasta gitu. Apalagi kan kayaknya maksudnya dengan banyaknya hal-hal dalam diriku yang mau aku asah ketika SMA. Kita nggak bisa Enggak juga sih. Cuman ya ada beberapa negeri yang kurang bisa menurut aku kurang bisa nge-up siswa-siswinya sih gitu ya. Swasta juga, cuman ya aku lebih prefer swasta lah gitu. Tapi kenapa kok milih SMA Hang Tuah II? Kayak nggak swasta yang lain? Oke. Karena menurut aku SMA Hang Tuah II Sidoarjo itu letaknya sangat strategis, itu yang pertama. Menurut aku kan gini, SMA Hang Tuah II sama rumahku itu memang cukup jauh ya emang kalau buat PP sehari-hari. Cuman aku merasa kalau perjalanan aku itu selalu worth it setiap harinya. Karena fasilitasnya Semahada itu cukup bisa membayar semua lelahku di jalan gitu loh guys. Apalagi dengan letaknya dia yang perbatasan Surabaya ya. Jadi kalau misalnya mau nge-explore Surabaya, tuh kita nggak perlu jauh-jauh gitu. Iya, deket sih. Itu sih. Terus prestasi Kak Stefani selama di SMA ini sudah dapat ada apa aja? Sebenarnya kalau ngomongin prestasi, aku sendiri mengakui bahwa aku dibandingin teman-temanku yang lain itu nggak sebanyak itu prestasinya. Cuman memang aku juga salah satu anak yang punya ambisi untuk seenggaknya keluar dari sini nih aku punya kesan gitu, kesan untuk diriku dan juga untuk orang lain di sekitarku yang ada di SMA ini, entah itu guru-guru, adik-adik kelas, teman-teman kelas, teman-teman seangkatan maksudnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misal ngomongin prestasi, mungkin selama di Semahada yang aku inget aja ya. Ini mohon maaf kalau misalnya ada yang aku inget. Aku menganggap bahwa menjadi ketua OSIS itu adalah salah satu prestasi untuk hidupku. Karena ya itu tadi, nggak semua orang bisa jadi ketua OSIS. Dan setiap satu instansi itu cuma punya satu ketua OSIS aja kan. Jadi menurut aku itu kebanggaan tersendiri untuk diriku, tapi juga beban tersendiri untuk diriku gitu. Terus juga aku ada mengemban tanggung jawab sebagai ketua umum di organisasi Himpunan Musyawarah OSIS Kabupaten Sidoarjo. Jadi isinya kalau kalian nggak tahu itu singkatannya HIMU. HIMU itu adalah forum gitu, perkumpulan para ketua OSIS dari seluruh wilayah di Sidoarjo. Jadi kayak ada ketua OSIS satu Taman, ketua OSIS satu Waru, Gedangan, itu semua kayak kumpul di situ gitu. Kumpulnya gitu biasanya di mana? Beda-beda pastinya, karena kan ini kan kita sekolahnya jauh-jauh ya. Meskipun satu region di Sidoarjo tapi sekolahnya jauh-jauh. Jadi kadang kalau misalnya kita rapat, kita kumpulnya di sekolahnya si A, terus besoknya bulan depannya di B. Jadi kayak rolling gitu loh guys. Itu kalau nggak kita cari titik tengahnya, itu biasanya kita rapatnya di Bages Bangpol. Kalau kalian nggak tahu Bages Bangpol, kalian bisa search aja di Google Maps. Itu aja. Gitu. Jadi ya itu dua prestasi utama yang mungkin orang-orang mengenal aku sebagai itu ya. Di luar itu beberapa waktu yang lalu aku juga alhamdulillah sama partner aku dari kelas 11 juga namanya Intan, kita berdua berhasil untuk meraih juara 1 tingkat provinsi lomba koperasi inovatif ya. Oh, yang waktu itu aku lihat Kak Stefani bikin videonya. Nah ya itu gitu. Terus ya itu sih sama apa ya? Mungkin itu aja deh kayaknya yang membekas di aku. Yang lainnya kayaknya biasa-biasa aja. Stefani dapat SNBP ya, itu eligible. Eligible. Iya, dapat. Gitu. Lanjut kuliah di mana abis ini? Sebenarnya kalau ngomongin kuliah,
aku dari ini sama sih case-nya kayak aku milih SMA. Jadi aku dari SMP kan emang udah punya tujuan mau sekolah di SMA Hang Tuah II Sidoarjo ya. Untuk tujuan utamaku. Swasta. Bener. Kalau di SMA ini aku udah emang punya cita-cita buat masuk ke Universitas Ciputra gitu. Yang ada di Surabaya Barat, kalau kalian tahu ya. Oh iya, tahu. Jadi kan aku tuh merasa kalau aku tuh adalah seseorang yang punya jiwa entrepreneurship dan juga latar belakang keluarga yang entrepreneurshipnya lumayan tinggi. Ya. Jadi aku merasa kalau dengan segala backgroundku aku oke lah masuk di Universitas Ciputra. Dan alhamdulillahnya ternyata kemarin aku dengan usahaku selama 3 tahun di sini menjadi ketua OSIS dan lain sebagainya, ternyata hal itu membantu aku untuk masuk ke Universitas Ciputra dengan bantuan beasiswa. Jadi aku udah fix kuliah di Ciputra jurusan manajemen bisnis gitu. Wow, keren banget ya. Kak Stefani tuh pas F ya. Pas F, bener, IPS. Tapi Kak Stefani pernah dengar nggak sih yang kelalaian guru nggak masukin kode SNBP gitu loh yang lagi viral? Oh, yang lagi viral, iya. Ya. Gimana tanggapan Kak Stefani dengan kejadian itu? Sebenarnya kalau misal ngomongin tentang kelalaian ya sekolah ya, kalau aku kan nggak tahu banyak, maksudnya aku juga tidak kepo terlalu jauh ya terkait kasus itu. Cuman yang bisa aku ambil mungkin dari POV-ku sebagai seorang siswa juga, aku merasakan banget kekecewaan dari para teman-teman kelas 12 juga ya, pastinya yang mereka itu udah berusaha nih buat mempertahankan komitmen sama nilai rapornya selama kelas 10 sampai kelas 12 itu kan bukan waktu yang sebentar ya guys ya. Kerjasama antara pihak guru, sekolah dan juga murid itu harus benar-benar serasi, harus benar-benar sejalan. Jadi nggak bisa kayak muridnya doang yang berusaha, gurunya doang yang berusaha, kayak 2-3 pihak ini harus sama-sama komitmen gitu. Karena kan selain image sekolahnya yang jadinya turun ya, tapi juga banyak banget orang-orang yang dirugikan di bawahnya gitu loh, di dalamnya. Apalagi kalau kan kita nggak tahu ya, latar belakang orang itu kan sangat berbeda-beda. Belum lagi nanti kita lihat ternyata teman-teman yang banyak banget teman-teman yang menggantungkan dirinya ke SNBP ini kan, karena kan pasti dengan jalur undangan ini kita dapat untung yang banyak. Nah, untung yang banyak, terus juga dapat kemudahan lebih banyak juga dari universitasnya kan. Siapa yang nggak mau gitu sih. Aku pernah dengar nih Kak Stefan itu di SMA ini kayak ngikutin beberapa organisasi. Apa aja itu Kak organisasinya? Organisasinya tadi selain OSIS sama ya. Oke. Mungkin ada lagi di luar gitu. Jujur nggak ada sih guys, itu tadi udah aku sebutin semua. Prestasi organisasiku ya 2 itu yang jadi pilar utama di kehidupan SMA aku ini, OSIS sama HIMO. Karena menurut aku emang nggak semua organisasi itu punya bisa membawa benefit yang wow gitu loh. Jadi aku emang lumayan picky juga dalam memilih organisasi yang mau aku tempatin diriku di sana gitu sih. Cara kakak bagi waktu dari kegiatan organisasi itu sama kegiatan pribadi kakak itu gimana? Biasanya ada yang kayak beratan gitu kan, capek, terus mungkin lagi sebenarnya ada acara di luar tapi harus mengikuti organisasi dulu baru bisa keluar. Iya. Oke. Sebenarnya kalau manajemen waktu itu ya balik lagi, semua orang tuh punya prioritas kehidupan yang berbeda-beda ya. Kadang apa yang aku nggak punya, teman-teman itu punya kesibukannya, kayak misal aku nggak les, teman-teman les gitu kan. Jadi otomatis ada beberapa hal yang aku juga harus bisa memaklumi dari teman-teman pengurusku gitu. Cuman kalau dari aku sendiri, karena aku memang bukan tipe orang yang suka mengikuti banyak hal, karena menurut aku HIMO dan OSIS itu udah 2 hal yang cukup melelahkan selama kehidupanku di SMA ini. Sama-sama ketua juga. Maksudnya aku harus mengayomi banyak orang gitu loh di bawahku. Jadi menurut aku itu udah enough gitu, udah cukup. Kalau cara aku membagi waktu sendiri, sebenarnya aku simple sih. Kalau di OSIS karena aku ketuanya, jadi kalau misalnya ada event-event yang memang itu mau dilaksanakan, pasti kan struktural OSIS itu ada ketua OSIS, terus ada bawah-bawahnya, ada wakil ketua OSIS juga, ada ketua pelaksana eventnya juga kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus bisa kita manajemen dengan baik, dalam artian ketua OSIS itu kalau di aku itu cukup mengayomi di bagian struktural OSISnya aja. Tapi kalau
eventnya itu tanggung jawab ketua pelaksananya Tiap gitu. sekbidnya. Tiap sekbidnya, tiap seksi-seksi yang memang dia lagi nyiapin event itu gitu. Jadi apalagi aku ada wakil ketua OSIS yang bisa nge-backup aku kalau misal aku emang ada urusan lain di HIMO yang lebih urgent gitu. Di HIMO pun aku menerapkan seperti itu. Itu sih. Berarti kakak kan sekarang sudah purna nih. Terus gimana sih perasaan Kak Stefani setelah purna dari semua kegiatan organisasi? Iya. Sejujurnya aku merasa sangat lega sih teman-teman purna ini, karena bukan nggak sedih juga tapi juga enggak yang seneng banget juga enggak, karena menurut aku ya life must go on gitu loh. Ya setelah ini tuh pasti masih ada lagi. Ya masih ada lagi. Jadi aku hanya mengambil baiknya aja. Oke, dengan aku sudah menyelesaikan OSIS dan juga menyelesaikan HIMO, menurut aku sudah cukup menjadi ketua yang baik buat mereka. Aku sudah cukup menjadi seseorang yang bisa dikenang lah sama teman-teman pengurusku, kalau ternyata mereka pernah punya ketua kayak aku pernah punya pengurus kayak mereka gitu, dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda kayak gitu sih. Gimana tanggapan kakak kayak organisasi OSIS Mada yang sekarang itu, gimana tanggapan kakak? Menurut aku sekarang ini kan dipegang sama Biru ya, sama OSIS Kabinet Jalasena. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku bukan tipe veteran atau alumni yang suka mendorong adik-adikku atau nge-push buat ngerjain A, ngerjain B, ngerjain C gitu, kayak ya udah terserah kalian gitu. Yang penting kalian tahu kalau ini itu emang punya benefit yang baik buat teman-teman dan juga siswa-siswi. Atau enggak, kalau emang enggak ya udah nggak usah gitu loh. Karena menurut aku kan OSIS itu kan memang tempatnya aspirasi dan inspirasi ya. Jadi kalau misalnya kita bikin event yang enggak berbobot dan juga maksudnya itu nggak dipakai sama teman-teman, ya buat apa gitu loh. Jadi menurut aku OSIS yang sekarang udah cukup baik banget sih buat mereka bisa komitmen komitmen mempertahankan OSIS Mahada dengan image-nya yang seperti itu ya. Tapi mungkin aku punya sedikit harapan buat teman-teman OSIS, siapapun nanti yang jadi OSIS, ya mau yang sekarang mau yang nanti jadi OSIS, apapun yang teman-teman lakuin, menurut aku itu teman-teman harus bisa lebih make sure lagi kalau yang teman-teman lakuin itu adalah hal yang berguna. Bukan cuma yang OSIS bukan cuma OSIS yang wasting time, kayak kita ngerjain event A, B, C sebanyak itu tapi yang benefitnya nggak ada, nggak bisa dirasain. Gitu sih kalau aku. Nah, Kak Stefani kan mengikuti banyak organisasi dan mungkin Kak Stefani mempunyai relasi yang cukup luas dibanding anak-anak yang lain. Menurut kakak di masa SMA ini relasi itu cukup penting atau enggak ya? Penting banget, bukan cukup penting lagi. Emang karena selain kita adalah makhluk sosial ya, karena di SMA ini kita perlu banyak mengetahui sisi luar dunia itu seperti apa. Kita nggak bisa nih ngurung diri kita terus-terusan, terus kita baru ngebukanya nanti waktu kuliah atau itu menurut aku adalah masa-masa telat banget sih. Karena kita udah terjun nih, kita udah terjun di dunia masyarakat yang dengan banyaknya orang seperti itu ya, kita harus ketemu banyak karakter orang. Latihannya di mana? Ya di SMA ini menurut aku, karena selain ini adalah jenjang pendidikan, masa main-main kita terakhir ya menurut aku. Jadi kita butuh banget relasi untuk melatih gimana nanti kita keluar ke dunia masyarakat itu tadi. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang menutup diri terus di SMA ini. Jadi ini juga buat temen-temen ya, yang kayak temen-temen masih ngerasa aku nggak butuh kenalan sama banyak orang, aku nggak butuh nutup diri di rumah doang gitu. Nah kayak gitu. Jadi sedikit belajar lebih produktif di SMA itu bukan sama sekali hal yang salah. Justru kalau misalnya kita diem-diem terus, kita bakal regret juga akhirnya. Ketinggalan banyak. Sebelum lanjut lagi, mau minum dulu nggak sih Kak? Boleh banget, makasih ya. Emang aus dari tadi. Kalian kalau mau minum juga nggak apa, minum aja. Ini dari Deplon ya? Iya, Deplon Cafe. Deplon Cafe itu salah satu kafe yang ada di sekolah kita. Bener. Dan tempatnya juga lumayan PW.
juga di belakang. Nggak lumayan emang PW. Iya, PW banget sih. Ada VIP-nya juga, karaoke-nya juga. Makasih. Oke. 3 tahun mantep lah pokoknya. Mantep banget sih. Oke, lanjut. Yuk lanjut. Gimana? Kak Stefani punya momen seru gak sih di sekolah ini? Kayak selain OSIS gitu mungkin ada Oke. organisasi lain? Oke. Banyak. Momen serunya banyak banget. Karena kalau selain OSIS ya, aku bisa menemukan banyak orang yang aku tidak sangka ternyata mereka datang di hidupku gitu loh. Ngerti gak sih? Yang ngerti. Kayak enggak. Kayak maksudnya kayak teman-teman kayak apa ya? Banyak relasi-relasi yang tidak terduga yang ketemu sama aku gitu loh, yang aku temukan di SMA. Bahkan kayak ini juga faktor aku organisasi lagi sih. Iya. Cuman kayak di organisasi itu aku jadi bisa ketemu sama teman-teman kayak Oha, Aul, Jasmine, Rani, dan teman-temanku yang lain kayak Lavira dan juga teman-temanku yang lain. Jadi mereka itu punya banyak cerita yang ngebuat aku pengen terus-terusan sekolah gitu loh. Gitu guys. Sumpah. Jadi nggak sih kalau lulus nanti? Sedih banget. Sedihnya karena itu malah jujur. Iya, bukan karena OSIS ya, tapi karena temen-temennya itu gitu. Nah, nggak mungkin dapat temen yang sama. Gitu. Kak Stefani ada nggak sih tips khusus buat jadi siswa berprestasi kayak selain jadi anak ambis gitu, tapi mempunyai prestasi yang banyak? Sejujurnya aku bukan tipe anak yang punya ambisi gede sih. Karena jujur aku awal masuk Hang Tua ini itu aku bukan tipe anak yang kayak oke, aku mau jadi ini, aku mau jadi itu, aku mau jadi A, B, C, D, E, mau dapat juara A, B, C, D, E itu sebenarnya enggak sama sekali. Cuman ketika aku masuk OSIS ternyata semuanya cukup berubah ya. Itu cukup berubah hidupku juga soalnya. Jadi aku lebih apalagi semenjak aku jadi ketua OSIS ya, aku lebih sering dipanggil sama guru-guru buat kayak misal jadi speaker A, terus misal jadi MC A gitu, MC acara B gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi awal dari situ aku bisa cukup meraih beberapa prestasi-prestasi yang lainnya sampai detik ini gitu. Jadi menurut aku kalau emang temen-temen dari awal punya keyakinan untuk mengejar banyak prestasi ya, apalagi di zaman sekarang tuh kayaknya gampang banget loh, ya kan? Beda sama dulu. Sekarang tuh gampang banget buat kita bisa ikut lomba A, lomba B karena di mana-mana ada, benar. Bahkan di online juga banyak lomba-lomba. Nah di info lomba gitu kan. Nah hal-hal kayak gitu tuh harus bisa teman-teman raih gitu loh informasinya. Jadi lebih banyak kita mencari informasi, kita juga akan lebih banyak dapat hal-hal yang kita inginkan. Kayak misal kita mau jadi public speaking, kita mau punya public speaking yang bagus, otomatis kan kita ikut lomba public speaking untuk melatih, dan kita tahu nih, oh ternyata kemampuan public speaking itu udah sampai sini ya, atau masih sampai sini ya. Berarti kalau misal kita masih sampai sini ya aku harus upgrade lagi gitu. Lewat lomba-lomba kayak gitu kita kan dinilai kan. Nah dinilai dan kita jadi ngerti ternyata kemampuan kita baru sampai sini atau udah sampai sini gitu. Jadi kalaupun teman-teman juga punya kehidupan yang flat, kayak misal gak mau kayak dapat juara A, B, C kayak aku di awal-awal itu, sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman pasti nanti ada titik balik kehidupan yang akan membuat teman-teman punya dorongan lah untuk pengen coba hal ini. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru, intinya itu. Udah seru banget gak sih kita bicara bincang-bincang dari tadi sampai udah masuk ke inti-intinya, ke dalam-dalamnya. Tapi sebelum lanjut kita lihat komersial break berikut ini.
selalu ada yang seger-seger. Nah, kembali lagi nih setelah komersial break dari Devlon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena masih ada beberapa pertanyaan lagi yang harus kita lanjutkan. Oke. Oke, Kak Stefani, kalau boleh tahu gimana sih cara Kak Stefani kayak menghadapi pesaing-pesaing? Kalau misal Kak Stefani mau raih mimpi-mimpi Kak Stefani, Oke. Oke, jadi kayak kompetitor gitu ya? ya, Oke. Sebenarnya ya namanya lomba pasti ada persaingan di dalamnya. Even aku jadi ketua OSIS pun itu menurut aku juga ada persaingannya kan sama teman-teman yang lain. Ya. Cuman just show my best aja sih sebenarnya. Kayak aku selalu memaksimalkan hal-hal yang ada dalam diriku yang aku keluarin ketika lomba. Kayak apapun yang ada di dalam otakku, apapun yang ada yang aku bisa, selain aku lumayan cukup pandai dalam merangkai kata dan mengimprovisasi situasi. Jadi hal-hal kayak gitu tuh aku lakukan ketika lomba selalu, karena kita nggak bisa kayak sesuai sama skrip, sesuai sama teks, sesuai sama apa yang udah kita pelajarin. Itu nggak bisa. Kita juga harus bisa mengimprove diri kita dalam apapun situasinya, apalagi situasi sedadakan itu, sespontan itu. Apalagi kalau misal lomba-lombanya misalnya kita tanyain sama juri nih, tanya jawab, itu kan otomatis, nah kita kan nggak tahu nih pertanyaan apa yang bakal ditanya. Kalau itu tuh kita harus punya literasi yang cukup dulu sebelumnya. Kita harus paham dulu sama lombanya, kita harus paham sama diri kita dulu. Setelah itu kita pasti bisa lebih luas jawabnya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi dalam menghadapi pesaing-pesaing teman-temanku yang lain juga, kita harus bisa membawai diri kita dulu, baru kita bisa bersaing sama yang lain. Karena kalau misalnya kita nggak bisa jadi leader buat diri kita, ya kita nggak akan bisa tampil atau menjadi satu-satunya di antara banyak orang. Menurut aku sih kayak gitu. Nah, aku lihat nih kakak tuh wanita yang hebat banget, yang cocok dijadikan panutan kalau menurut aku ya. Kak Stefani sendiri itu punya panutan gitu nggak ke orang lain, kayak misal gimana gitu ya? bisa bikin Kak Stefani sampai segininya. Iya. Keren banget. Ada. Jadi kalau aku sebenarnya udah pernah ini deh, ada di majalah juga deh. Aku punya satu orang yang memang dari kecil aku selalu bukan selalu sih, cuman aku banyak mencontoh, dan mungkin itu juga karena emang bawaannya ya, yaitu papaku sendiri. Jadi Pak Heri Nikiulu ini ya, ini adalah menurut aku salah satu orang yang sangat bisa memimpin dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Karena menurut aku maksudnya nggak semua orang tuh punya karakter yang menurut aku sesiap papaku gitu loh guys. Jadi aku bukan cuma merasa proud untuk menjadi anaknya, tapi juga bangga banget bisa mencontoh beberapa karakter dari beliau langsung gitu. Karena menurut aku papaku itu juga pinter banget ngambil keputusan. Apalagi aku ini kan bukan anak tunggal ya, jadi aku itu anak pertama dari adikku yang kecil. Jadi aku punya satu saudari Dari dua bersaudara. Jadi dua bersaudara. Nah, adikku dan aku ini, aku merasa nggak pernah sama sekali merasakan apa yang menurut aku kayak nggak fair gitu loh. Kayak aku selalu merasa seneng aja kalau misal adikku dapat ini, aku juga ketika nanti bisa dapat ini gitu loh, bisa dapat apa yang menurut aku seneng buat aku. Karena menurut papaku ternyata memang apa yang dia punyain sama adikmu itu belum tentu akan berguna buat kamu. Nah kan kayak gitu kok. Karena setiap anak juga ya beda-beda gitu kebutuhannya. Nah jadi menurut aku papaku tuh sangat bisa mengayomi aku, adikku, dan juga keluarganya. Mamaku pun seperti itu. Tapi idola aku ya bapakku ini gitu. Gitu sih guys. Kak Stefani, apa sih rahasianya bisa secantik ini? Terus setiap hari itu kayak tetap kelihatan mulus. Mungkin kayak ada pantangan kayak nggak makan sesuatu gitu biar kelihatan cantik gitu, dan ideal banget badannya kayak tingginya. Gak bisa sih. Body goals. Amin. Gimana ya jawabnya? Sebenarnya nggak ada sih guys. Aku tuh apa
ya, aku nggak sesehat itu orangnya. Bahkan aku selalu mencoba untuk sehat karena aku merasa diriku terlalu kotor kayak ini, makanannya terlalu kotor, gaya hidupnya terlalu amburadul, nggak jelas. Gitu loh, sumpah. Sebenarnya kalau misal ngomongin cantik, setiap orang ya punya lah ya kecantikannya sendiri-sendiri. Tapi yang jelas kecantikannya itu nggak cuma dari fisik doang. Kita harus punya mindset yang cantik, karakter yang cantik, attitude yang cantik. Like semua yang ada dalam diri kita itu harus kita bawahi dengan cantik gitu. Karena percuma juga kalau misal kita punya wajah cantik. Jadi kayak percuma wajah cantik tapi perilakunya kayak gitu, cantik dan aura gitu. Waduh. Ya, jadi ya intinya pokoknya kita sebagai seorang wanita itu nggak cuma dilihat dari wajahnya doang. Kita harus punya komitmen atas diri kita untuk maintenance diri kita dengan baik juga gitu. Karena banyak juga cewek-cewek cantik yang nggak bisa merawat diri, pada akhirnya juga nggak bisa untuk terus kayak gitu loh guys. Jadi maintenance itu menurut aku lebih penting, dan juga selalu nge-upgrade diri. Jangan ngerasa kita itu paling cantik gitu loh, karena ya banyak orang-orang yang lebih cantik itu banyak. Cuman gimana cara kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, itu tadi. Jadi menurut aku memang ya itu makasih banget, itu komplimennya makasih banget. Tapi aku juga masih selalu berusaha untuk nge-upgrade diri aku, selalu berusaha untuk jadi lebih baik terus. Teman-teman juga harus seperti itu, karena di masa-masa kayak gini nih ya, kita masih perlu banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi dari diri kita. Kita kurangnya apa sih? Mungkin kita kurang bisa ngerawat rambut kita kurang bisa ngerawat kaki kita kurang bisa ngerawat muka kita karena kita terlalu sibuk apa segala macem. Kita harus bisa itu tadi nge-manage waktu gitu. Kalau pantangan makanan menurut aku, kalau aku sendiri aku nggak ada pantangan makanan. Jadi gitu. kayak masih kayak makan gorengan, Iya. es-esan manis-manis gitu Masih dong, tapi memang kita harus bisa ngimbangin semuanya sama air putih ya teman-teman. Minum air putih itu harus cukup banget. Karena aku juga orangnya gampang banget dehidrasi, jadi minum air putih itu harus selalu aku bawa lah. Pokoknya tumbler tuh aku harus bawa gitu. Entah itu nanti diminumnya kapan, pokoknya bawa aja gitu. Kalau makanannya nggak begitu sehat juga. Kayak yang sayur, aku cukup nggak suka sayur sih. I'm not a big fan of sayur gitu ya. Cuman kalau ada sayur ya kalau misalnya nih cuma satu makanan doang, kita cuma boleh makan sayur ya wes gitu. Mau gimana gitu kan. Gitu. Cuman ya itu tadi pesanku, jangan lupa olahraga, karena aku sendiri juga sangat jarang olahraga ya teman-teman ya. Jadi kita harus mulai olahraga dari sekarang. Sebagus apapun tubuh kita harus tetap olahraga. Mau tahu kayak gitu? Kalau nggak gitu sih udah ada dulu ini. Karena kalau udah sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Susah banget kita beraktivitas. Gitu. Terakhir mungkin Kak Stefani ada pesan buat teman-teman gitu, pesan sesuatu kata-kata. Apa ya? Mungkin buat teman-teman yang nonton podcast ini kali ya, pesannya nggak banyak, cuman seperti yang udah aku bilang dari tadi ya, kita ngobrol terus ini, mungkin kita lebih jangan ngerasa kalau kita itu udah jadi orang yang paling baik gitu loh. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu adalah makhluk yang dinamis dan pasti selalu ada kurangnya. Jadi menurut aku kita nggak boleh untuk stop nge-upgrade diri gitu loh. Apalagi kita punya fase kehidupan yang masih panjang ya kan. Apalagi kita masih SMA nih ya kan, sekarang ini masih ada kuliah, masih ada kerja, masih ada nanti merit dan lain sebagainya. Nah, kehidupan setelahnya itu kita harus bisa lebih menata diri kita, nggak cuma baik buat kita aja, tapi juga harus baik buat orang lain, partner hidup kita nanti, orang tua kita sendiri, bahkan yang paling dekat. Jadi hal seperti itu tuh nggak boleh dianggap sepele. Dan pesanku juga, kita boleh di SMA nge-explore hal sebanyak mungkin, tapi melihat zaman yang sekarang yang terus berkembang, terus terus gak pernah berhenti buat selalu ada hal baru lah pokoknya ya di dunia ini ya kan sekarang, entah itu teknologi, tren, apalah itu segala macam. Yang viral juga. Kita nggak apa-apa merasa nggak boleh ketinggalan, tapi jangan terlalu memaksakan diri untuk jadi orang yang selalu update gitu loh. Karena setiap orang tuh punya kemampuannya sendiri. Setiap orang itu nggak semuanya bisa jadi ini, nggak semuanya bisa punya ini gitu. Jadi just be yourself aja, nggak usah merasa malu, nggak usah ngerasa gengsi, karena ya
kalau misalnya kita terus ngikutin yang ada ya itu nggak akan ada habisnya gitu loh. Itu sih teman-teman. Jadi boleh nge-explore tapi jangan terlalu masuk dan kemakan sama semua yang lagi nge-trend sekarang. Karena kita harus pintar nge-filter, kita harus pintar nyaring semua hal yang masuk ke diri kita. Karena nanti efeknya ya buat diri kita sendiri. Iya, buat masa depan juga. Gitu. Yang nge-trend juga. Nah, belum tentu nge-trend itu bagus. Itu aja sih kalau dari aku. Nah guys, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Dan kita juga sudah mendapatkan banyak ilmu-ilmu dari Kak Stefani dan info-info yang baru kita dengar dari Kak Stefani juga. Oke, sampai jumpa di episode podcast sisi lain berikutnya. Hanya ada cinta yang tumbuh di sini.